Pendengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku yang dipandu rekan saya Uya Leorima. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19. Kemudian banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam ini alih. Aspirasi Maluku. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar, salam olahraga. Kita ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang masa depan atlet WUSU Maluku. Dan di studio pendengar sudah hadir akademisi olahraga Maluku. Beliau adalah seorang profesor, Pak Albert Penan Lampir. Selamat pagi Pak Abe. Selamat pagi Pak Uya, selamat pagi pendengar di seluruh tanah air. Iya, dan pendengar suaranya kami tunggu di 0911 311 511 dan kita langsung saja dengan Pak Prof. Pak Prof, kemarin dengar-dengar ada musyawarah provinsi. Seberapa pentingnya kegiatan tersebut, Pak Prof? Baik Pak Uya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara di mana saja berada, salam olahraga ya buat semua. Memang musyawarah olahraga provinsi ini adalah musyawarah olahraga yang pertama Bapak Uya untuk WUSU Maluku, karena kita baru hadir di Maluku ini 4 tahun lalu, realnya 4 tahun lalu, tapi kemudian baru diakui oleh KUNI Provinsi Maluku itu baru 1 tahun lalu. Tentu saja sepanjang aktivitas WUSU di Maluku ini kita sudah mulai sejak tanggal 9 Oktober tahun 2018 dan tanpa menunggu harus menjadi anggota KONI, kami sudah lebih dulu bergerak, beraktivitas, memulai dari bagaimana menyiapkan, karena ini mulai dari nol Pak Uya. Iya. Maka kita mulai dulu menyiapkan pelatih dulu. Kita bikin penataran pelatih. Kemudian kita memulai dengan menatar juga setelah itu menatar wasit. Dan kemudian kita juga melatih anak-anak karena pelatih kita dari hasil penataran kita yang pertama untuk 50 pelatih, dan mereka mulai melatih. Jadi setelah itu kami mulai menyelenggarakan pertandingan dan wasit-wasit kita juga otomatis sudah tersedia. Terkait dengan itu kewajiban pengurus cabur kami di provinsi, di samping juga konsolidasi organisasi yang banyak di kabupaten kota, harus mendesain dan membentuk pengkap atau pengkot pengurus kabupaten dan pengurus kota WUSU Indonesia seluruh Maluku. Dan itu semua wajib dilaporkan melalui Musyawarah. Sehingga kemarin 4 tahun berjalan Musprov WUSU Indonesia Maluku untuk pertama kali kami gelar. Tentu saja penting sekali menyelenggarakan Musprov karena kita harus mengetahui bagaimana 4 tahun kinerja pengurus WUSU baik sebelum menjadi anggota KONI maupun setelah menjadi anggota KONI. Program-program apa yang sudah dilaksanakan dan kira-kira program-program apa yang akan dilaksanakan. Dan di dalam Musyawarah itu kami otomatis agenda penting yang pertama adalah mempertanggungjawabkan kinerja pengurus WUSU Indonesia Maluku untuk 4 tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah merencanakan program kerja untuk 4 tahun berikutnya, dan yang tidak kalah penting di dalamnya adalah memilih ketua umum dan sekaligus perangkat organisasi. Yang paling penting pengurus ketua umum terpilihnya ketua umum dan
puji Tuhan saya sendiri terpilih menjadi ketua umum, didampingi oleh 2 anggota formatur yang hari ini baru berusia 2 hari setelah Musprof kemarin tanggal 28 Desember ini tahun 2022 ini. Kami diberikan tanggung jawab bersama dengan formatur untuk bekerja 30 hari ke depan. Nanti setelah meramu kepengurusan Pengprov ini dan kemudian akan kami usulkan ke PB untuk ditetapkan menjadi pengurus yang sah 2022-2026. Itu mungkin yang gambaran awal Pak Auya. Iya, Pak Prof, dari 11 kabupaten kota di Maluku, kabupaten mana saja yang belum punya kepengurusan USU? Iya, jadi dari 11 kabupaten kota sudah terbentuk 9 kepengurusan di kabupaten kota dan sampai hari ini cuma tinggal 2 lagi yang belum dan memang menjadi concern pengurus yang berikut ini, sehingga nanti mudah-mudahan 2 kabupaten kota ini masing-masing itu ada Buru dan Seram Bagian Timur SBT. Ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini memang sudah ada beberapa figur yang ingin untuk sudah berhubungan dengan kami untuk mau membentuk di SBT kemarin juga di Buru. Tetapi saya dan pengurus Provinsi Maluku harus menelaah latar belakang dari pimpinan atau calon-calon pengurus di kabupaten kota sehingga WUSU ini tidak mandek. Bagaimanapun kami harus bergerak cepat karena mungkin kita cabang olahraga baru dan baru berusia kurang lebih 4 tahun ini, sehingga memang kita tidak mau kalah. Pengurus anggota di kabupaten kota pun sama, semua berlomba untuk menciptakan atlet berprestasi secara baik, dan itu semua sudah terbukti melalui Popmal kemarin. Jadi Popmal kemarin dari 9 anggota kabupaten kota, bahkan kita ada 8 yang terlibat di Popmal, hanya tinggal Maluku Barat Daya yang tidak sempat untuk mengirimkan atletnya. Ya mungkin sebagai informasi saja, kabupaten kota yang lain, ya paling tidak ada kota Ambon yang sudah terbentuk dan ini juga sudah memasuki usia yang keempat ini. Di samping itu ada Kabupaten Maluku Tenggara, ada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada Kabupaten Kepulauan Aru, ada Kota Tual, ada Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru Selatan. Jadi tinggal 2 saja tanggung jawab kami untuk membenahi WUSU di Maluku ini. Iya, Pak Prof, dengan adanya kepengurusan di kabupaten kota itu, apakah itu menunjukkan bahwa potensi WUSU ini tersebar di 11 kabupaten kota atau bagaimana Pak Prof? Iya, menurut hemat saya seyogianya kesulitan itu tidak ada sebenarnya ya. Harusnya keseriusan itu adanya di organisasi. Kita apalagi WUSU ini sebenarnya satu paket dengan yang namanya tinju ya, yang mungkin berprestasi terdahulu. Sehingga dalam hal membentuk WUSU ini kita tidak terlalu sulit. Kita punya disiplin dan talenta yang dimiliki oleh atlet-atlet Maluku atau katakanlah orang-orang Maluku ini. Sesuai dengan hasil penelitian kami itu bahwa orang-orang Maluku itu memiliki karakteristik individual yang sangat keras. Sehingga terbukti kalau kita cabang olahraga individual di Maluku ini itu kita berprestasi baik. Cabang-cabang olahraga bergu ini juga cukup kesulitan. Kembali ke organisasi, saya katakan tadi bahwa sebenarnya kuncinya di organisasi. Jadi kevakuman
perkembangan keolahragaan di Maluku ini intinya adalah organisasi. Ketika organisasi itu memiliki peran andil untuk membangun dan mengkonsolidasikan seluruh kapasitas kemampuan dari organisasi itu hingga ke kabupaten kota, maka otomatis di kabupaten kota itu semua akan menggeliat. Jadi terbukti kami katakanlah di WUSU ini kan barang baru Pak Uya dan teman-teman, sehingga kalau kita berpikir memulai dari mana ini, memulai dari mana? Saya hitung-hitung saja, saya memberikan beberapa contoh, tapi yang paling penting mungkin di KKT karena cukup menarik. WUSU itu saya punya satu pelatih yang ada di KKT, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bung James Silaya SPD. Kebetulan mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah sekarang menjadi guru di KKT. Jadi mengawali WUSU itu kan di KKT sana dengan tantangan yang begitu berat. Tantangan internal, eksternal itu banyak sekali. Katakanlah mereka itu guru-guru penjas. Tetapi mereka bergerak dari sekolah. Awalnya diizinkan, tapi kemudian diusir dari sekolah. Ya, kemudian ya pokoknya menganggap WUSU ini barang yang nggak ada, gitu. Ya bersyukur bahwa mereka itu meskipun diusir tidak berhenti. Ini semangat ini yang harusnya ada pada kita orang-orang Maluku. Jangan pantang menyerah, gitu. Mereka diusir dari satu tempat ke tempat lain, tapi mereka tetap berlatih. Bahkan Pak Uya tahu mereka punya sansak itu dari apa? Itu sansak mereka itu dari batang pisang. Jadi setiap hari itu pekerjaan mereka itu menghantam batang pisang itu. Jadi tinggalkan kalau batang pisang di sana banyak bisa dipakai. Ya tanpa ada perlengkapan lain yang memadai, katakanlah untuk memukul batang pisang itu pun bukan hal yang mudah karena bisa-bisa tangan kita lecet, ya bisa juga kasaleo menghantam, bukan cuma memukul tapi juga menendang dan membanting batang pisang. Ya ini satu pekerjaan yang memang luar biasa dan perlu diberikan apresiasi yang tinggi kepada Bung James Silaya dan teman-teman yang ada di KKT. Dan dalam jangka waktu singkat itu dalam kurang lebih 1 tahun saja mereka sudah menghasilkan para juara. Jadi tahun lalu itu mereka datang dan kemudian dengan 9 atlet dan 9-9-nya mampu menghasilkan juara baik 1, 2 dan 3 dan mereka bahkan pulang dengan atlet terbaik. Sehingga kemudian setelah hasil itu diamati juga oleh orang-orang Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian diakui, diterima oleh Ketua KONI, kemudian mereka bisa terlibat di dalam Popmal kemarin. Itu bagaimana korelasi kita kemudian dengan seluruh kabupaten kota. Katakanlah juga di Maluku Tenggara, itu ada Bung Marcelayan di sana. Bung Marcelayan ini kan sebenarnya bisa melatih tinju, bisa melatih Muay Thai, bisa melatih WUSU, bisa melatih kickboxing, bahkan atletnya ada lolos di MMA kemarin, gitu. Tetapi karena WUSU ini memiliki relasi yang baik, membangun komunikasi yang baik, mengkonsolidasikan organisasi terus-menerus ke kabupaten kota. Bahkan Bung Marcelayan ini akhirnya lebih konsen ke WUSU. Dan terbukti mereka kemarin full tim datang mengikuti Popmal kemarin dan bahkan mereka bisa menunjukkan hasil, ya, memberikan hasil yang terbaik waktu Popmal kemarin. Jadi itu Pak Uya bahwa saya tidak menganggap bahwa olahraga itu di kabupaten kota ketika bisa katakanlah itu tidak berkembang di kabupaten kota, yang saya salahkan adalah organisasi. Ketika organisasi itu bergerak, organisasi melakukan konsolidasi rutin secara terus-menerus, organisasi itu melakukan komunikasi yang intens dengan berbagai personil yang ada di kabupaten kota, niscaya di kabupaten kota itu akan vakum.
Ya, jadi saya tidak pernah menganggap bahwa kita lemah atau kurang atau kemudian tidak bersemangat atau kemudian mati suri dan segala macam. Itu kuncinya ada di organisasi. Sehingga organisasi menurut hemat saya merupakan hal yang penting dan kita sudah membuktikan bahwa di jangka waktu yang pendek 4 tahun itu sudah terbentuk di 9 kabupaten kota. Tinggal 2, bukan berarti bahwa 2 ini kami abaikan, tetapi kami juga harus bisa memilih-milih bahwa mereka yang mencalonkan diri atau ingin membentuk WUSU di kabupaten kota yang misalnya di Buru dan SBT itu betul-betul juga harus sama dengan mereka yang ada di kabupaten kota yang lain. Ketika dibentuk mereka bekerja. Ya, tidak dibentuk tapi hanya untuk kepentingan politik semata atau kepentingan yang lain, sehingga kemudian kepelatihan yang merupakan basis untuk harus menciptakan atlet dalam jangka waktu singkat itu justru terabaikan. Jadi saya kira demikian untuk membangun WUSU. Saya optimis karena kita memiliki karakteristik individual yang tangguh, yang hebat, maka tentu saja kita tidak akan kesulitan. Tinggal bagaimana sekarang tanggung jawab saya di samping membenahi SDM pelatih, tapi juga menyiapkan untuk atlet-atlet kita untuk ke depan. Di samping itu fasilitas-fasilitas latihan. Jadi mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan seluruh kabupaten kota kami mampu membenahi WUSU secara baik sehingga dalam jangka waktu dekat dengan target-target khusus dari organisasi mudah-mudahan prestasi bisa kita capai. Iya, baik. Pak Prof, dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua kemarin merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Tadi Pak Prof mengatakan bahwa baru 4 tahun, tapi pada PON ke-20 di Papua kemarin Maluku bahkan mengikut sertakan kontingen atau atlet-atlet dari WUSU. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa itu sesuatu semacam uji coba atau bagaimana tuh Pak Prof? Iya, Pak Uya, sebenarnya bukan usia 4 tahun untuk sampai ke PON Papua. Jadi kami sebenarnya hanya punya waktu 1 tahun untuk berlatih. Karena PON-nya itu kan dilakukan setiap 4 tahun. Iya. Jadi kami hanya memiliki 1 tahun berlatih. Kemudian tahun berikutnya itu sudah harus atau wajib mengikuti prapon, dan tahun berikutnya itu sudah pon, gitu. Jadi otomatis kami memiliki waktu yang sedikit sekali. Sedikit sekali itu sebenarnya program dari WUSU Maluku ini belum sampai pada target prestasi. Kami masih pada target konsolidasi, pemasalan dan pembibitan. Ya. Tapi karena tentu kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa dari pemasalan dan pembibitan itu tentu kita tidak bisa meninggalkan mereka-mereka yang sudah memiliki cukup baik prestasi. Sehingga kami harus memecah konsentrasi untuk bagaimana mendesain sebuah program di samping mengkonsolidasikan organisasi ke kabupaten kota, tetapi juga memasalkan termasuk bagaimana mengembangkan bibit-bibit yang potensial yang ada di kabupaten kota. Jadi sebenarnya untuk cabang-cabang olahraga WUSU meskipun dikatakan kita memiliki karakteristik yang tinggi di Maluku ini, tetapi juga kita harus tahu kekuatan secara nasional dan internasional. Jadi secara nasional itu kalau menjadi kriteria untuk bisa mengikuti kejuaraan nasional itu, di samping yang senior-senior itu di atas usia 18 tahun sampai 39 tahun atau katakanlah sampai 40 tahun. Usia-usia ini sebenarnya masih usia-usia yang sangat berat, karena kalau kita pakai usia sampai 40 tahun itu di kelas WUSU, bahkan di baik itu di Asia maupun di Indonesia ini masih terdapat banyak sekali para juara. Dan kita tahu Pak Uya, para juara itu mereka memiliki feeling
feeling juaranya, memiliki mental juaranya. Jadi kalau dulu zaman kami bertinju, misalnya katakanlah satu kelas itu ada 40 atlet, kita cuma datang lihat aja gitu. Kita cuma datang lihat aja, oh dari atas sampai ke bawah 40 bisa tahu, oh saya bisa juara. Gitu. Jadi tidak menghitung katakanlah atlet-atlet yang baru. Itu kami jarang sekali menghitung itu. Jadi kalau datang melihat aja nggak ada atlet yang bagus, kita udah tahu kita juara. Jadi kita tidak menghitung, apalagi Wusu Maluku yang datang ke Jurnas misalnya dan berhadapan dengan para juara-juara. Dan di Wusu itu bukan cuma ANSI atlet Wusu, ada juga atlet Muay Thai yang hengkang dari Muay Thai, ada dari kickboxing, dan kemudian termasuk juara-juara MMA ada di sana. Ya, katakanlah si JK Siregar itu JK Saragi. JK Saragi itu kan atlet kita yang juara MMA, tetapi juga masih tetap bertanding di Wusu sampai sekarang. Jadi di samping kita melatih teknik, taktik, strategi, tetapi yang paling penting juga untuk bagaimana menguatkan mental daripada atlet kita untuk berhadapan dengan mereka sang juara itu. Tapi bersyukur bahwa 2019 lalu ketika kami, saya meskipun dengan tertatih-tatih belum menjadi anggota KONI, itu saya berusaha maksimal untuk tetap terlibat dalam berbagai aktivitas dan bahkan mampu mengirimkan kurang lebih 24 atlet untuk bukan 24 atlet sekaligus dengan pelatih, sehingga kami ada kurang lebih 24 atlet itu menuju ke Semarang tahun 2019 dan itu dibiayai mandiri. Kami hanya mampu dengan kapal laut, kami datang ke Semarang. Dan dari mereka itu ada kurang lebih 9 atlet yang sebenarnya berprestasi cukup baik. Ada yang dapat perak, ada yang dapat perunggu, tetapi hanya 2 yang bisa lolos ke PON. Jadi dari 9 atlet itu ada yang perak, ada yang perunggu, ada yang masuk 8 besar, tetapi hanya 2 yang bisa masuk atau bisa lolos dalam PON. Sehingga kemudian kalau kita lihat baru 4 tahun kemarin itu Wusu Maluku sudah boleh atau baru meloloskan 2 atlet untuk PON dan 2-duanya adalah perempuan. Jadi katakanlah itu Winda Natasha Londa di kelas 60 kg putri dan juga Yeni Mailopo itu di kelas 56 putri. Kita berharap mudah-mudahan nanti ini hanya embrio saja yang kemarin kita berusaha keras. Meskipun dengan tertatih-tatih, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik, mungkin akan lebih banyak yang bisa lolos dalam prapon. Tentu saja ini juga ada syaratnya Pak Uya. Kita mau lolos ke prapon, tapi kita harus menyiapkan perangkat di bawah ini sehingga mereka sudah siap mengikuti prapon. Karena ketika mereka tidak diasah di bawah ini, maka sampai ke prapon hanya mengikuti eventnya saja, tidak mampu meloloskan atletnya. Dan saya tidak mau itu terjadi di Wusu. Ya, kalau kita berusaha maksimal di sini, di dasar kita menyiapkan perangkat-perangkatnya, bagaimana menyiapkan pertandingan, bagaimana menyiapkan latihan, bagaimana menyiapkan atletnya, bagaimana menyiapkan pelatihnya, bagaimana menyiapkan wasitnya, itu semua memiliki kontribusi yang sangat-sangat luar biasa terhadap kelolosan dari atlet itu sendiri. Bagaimanapun strategi-strategi itu harus tetap ada dan selalu menjadi perhatian dan fokus dari Wusu Maluku. Saya kira demikian, Pak. Iya, Pak Prof, kita ajak dulu pendengar, mungkin ada yang ingin menyampaikan saran, tanggapan, ataupun mungkin ada usul, bisa menghubungi kami di 0911 383 4921. Dan Pak Prof, sambil menunggu ada pendengar mungkin yang ingin bergabung, nah, kita jeda dulu, nanti setelah ini kita akan berbicara lebih lanjut tentang masa depan Wusu Maluku. Pendengar tetap bersama kami, kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Kanal Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Maluku, Dialog Olahraga, dan topik kita masih tentang masa depan atlet Wusu Maluku dengan akademisi olahraga Maluku yang sudah tidak asing lagi, Pak Prof. Abe Pedan Lampir. Dan pendengar, suara Anda masih kami tunggu ya di 0911 383
4921 dan Pak Abe nampaknya sudah ada yang masuk. Kita langsung terima. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Uya. Dengan Pak Poli di Rumah Iya, 3. betul. Silakan Pak Poli. Sedan Lampir yang saya hormati, Pak Abe, selamat pagi, selamat Natal Pak. Selamat pagi, Salam selamat Natal olahraga, Pak Poli. Pak. Ini Iya. setia sekali ya. Saya apresiasi sekali Pak mengakhiri tahun 2022 ini Pak. Iya. Jadi ada pikiran-pikiran Bapak untuk bagaimana olahraga wushu ini ke depan Pak Abe. Saya yang pertama Pak Abe, kalau kita bicara Pak Abe sering singgung Pak, kalau bicara olahraga ini kan kalau nasional itu ada DBON Pak ya. Saya mohon maaf Pak, desain besar olahraga nasional 2035 Pak. Iya. Pak Menteri sekarang Pak Abe, yang sering Pak singgung. Nah kalau wushu ini Pak untuk target ke Jepang jangka panjang ini Pak Abe. Kalau kita bicara jangka pendek kan persiapan sampai di PON saja Pak Abe ya. Dan kemarin 2020 di Papua. Nah sekarang persiapan lagi di Aceh dan Medan yang Pak sudah singgung tadi. Ini bagaimana Pak untuk pembinaan ke depan untuk Maluku ini? Sebab menurut Bapak itu kan ada 2 kabupaten ya, Pulau Buru dan apa lagi. Saya tidak kopi tapi ini kan perlu pengurusnya Pak Abe. Nah persiapan ini seperti apa Pak Abe? Kemarin kita baru laksanakan Top Maluku Pak. Ini target-target kan sudah ada dan prestasi pelatih olahragawan yang masih di wushu ini kan sudah ada Pak Abe. Tapi paling tidak menurut saya Pak, kalau semua konsolidasi ini berjalan dan 11 kabupaten kota rampung, itu kan pasti ada kejuaraan-kejuaraan yang akan katakanlah eksebisi Pak Abe. Saya bilang eksebisi karena di sini kan ada mencari kekuatan yang mana Pak Abe dari semua kabupaten kota untuk bagaimana direkrut untuk persiapan jangka panjang ini Pak Abe. Ya jangka panjang maupun jangka pendek di PON ini Pak Abe. Ini kan perlu Pak Abe. Yang kedua, saya melihat Pak Abe, wushu ini kan baru 4 tahun apa yang Bapak terangkan tadi, tapi prestasinya sudah ada Pak Abe. Ini bagaimana ketika pengurus PON yang sudah ada ini membina olahraga wushu ini ke depan Pak Abe. Saya kira ini titik-titik persoalan supaya barangkali ke depan apa yang disampaikan Pak Abe sebagai suatu pembina wushu ini ke depan Maluku bisa bangkit Pak Abe. Demikian Pak yang mungkin saya komentar dan saya tanyakan di pagi ini. Terima kasih Pak. Selamat bertugas untuk 2023 kita bangkit lagi Pak. Iya, Selamat mantap. pagi, sukses Iya. untuk Bapak dalam tugas-tugas. Iya, baik. Terima kasih Pak Poli di Rumah 3. Dan Pak Abe, apa yang menjadi pertanyaan Pak Poli ini sebetulnya juga ingin saya tanyakan. Iya. Pak Abe bisa langsung ditanggapi? Baik, terima kasih Pak Poli yang selalu setia. Ini beta cermati dan sekarang sering beta ikuti Pak Poli tidak pernah ketinggalan dalam diskusi-diskusi di RRI. Ya ini dan pertanyaan-pertanyaan beliau ini kritis-kritis dan hebat-hebat. Ini perlu diberikan apresiasi. Mungkin Iya. satu waktu Pak Uya RRI ini mungkin perlu memberikan reward juga kepada mereka-mereka Insya Allah, yang amin. rajin ya. Rajin. Iya. Jadi Pak Poli memang kita harus tahu dulu bahwa seyogianya pembinaan atlet-atlet itu tidak bisa instan. Jadi atlet-atlet yang instan itu biasanya cepat juara dan cepat berakhir juga. Jadi cepat juara habis itu selesai tenggelam. Nah, karena didesain secara instan harus terburu-buru dan cepat. Nah, padahal kita olahraga terutama cabang-cabang olahraga berprestasi seperti wushu, kita paling tidak itu melakukan pembinaan antara 8 sampai 12 tahun gitu. Jadi kalau paling cepat sekali itu 8 tahun. Nah, sehingga memang kami di organisasi di wushu itu menyadari itu. Kalau kami tampil sebelum 8 tahun, boleh-boleh saja, tetapi itu bukan prioritas. Atau itu bukan target-target kami. Kami masih memiliki program jangka pendek dan jangka panjang yang harus kami terus perhatikan. Sehingga bersyukur kemarin meskipun dalam jangka waktu yang pendek kita sudah bisa mengikuti PON. Meskipun belum optimal, belum baik, sehingga juga kita lihat belum bisa masuk di 4 besar. Sehingga kemarin kita kalah di 8 besar. Nah, itu jadi memang terkait dengan persiapan-persiapan ini kita harus melakukan secara teratur ya, secara terencana, sistematis, berkesinambungan. Nah, ini yang harus dilakukan terus. Nah, sekarang
kemarin itu kami baru menyiapkan atlet-atlet di kelas senior, dan kita harus mengetahui bahwa untuk masuk ke cabang olahraga keras seperti ini dan langsung pada kategori senior itu sebenarnya niscaya atau sangat-sangat riskan. Baik jangan kita berpikir tentang mereka juara atau tidak, tapi yang harus kita pikir keselamatan mereka gitu. Jadi juara itu oke-oke saja, tapi yang saya takutkan justru kita tidak siap dan kemudian atlet-atlet kita menjadi trauma, tidak lagi mau terlibat di kejuaraan-kejuaraan atau tidak mau lagi bergabung di wushu atau di cabur-cabur lain, mereka langsung mengundurkan diri. Sehingga pembinaan biasa saya lakukan harus mulai dari yang kelas-kelas kadet, ya, dari pra pemula. Jadi pra pemula kita siapkan, pemula kita siapkan, kadet kita siapkan, junior kita siapkan, senior kita siapkan. Sehingga kejuaraan-kejuaraan sejak tahun 2017 itu kami sudah melakukan kejuaraan, ya. Sudah 2018 itu kejuaraan sudah mulai jalan. Ya, tapi kejuaraan ketika itu kami belum memiliki atlet junior atau pemula-pemula. Semuanya langsung ke senior. Sehingga memang untuk beradaptasi atau kemudian ingin masuk ke kontes olahraga nasional itu cukup berat. Saya coba perhatikan di Muay Thai ketika saya menjadi ketua di Muay Thai, ketua Pengprov di Muay Thai. Itu saya mulai dengan membina, saya memberangkatkan 12 atlet ke nasional. Kita pulang bahkan dengan jenazah. Kita pulang bahkan itu prajurit TNI bisa sampai meninggal. Dan itu cukup berat. Dan itu menjadikan perhatian yang juga serius. Kemudian saya cukup traumatik dan saya mulai mengatur strategi ulang di Muay Thai itu. Ya, saya mulai menghapus yang namanya senior. Saya mulai bangun mulai dari pra pemula, pemula, kadet, junior. Saya mulai bergerak dari sana dan puji Tuhan dalam 3, 4, 5 tahun kita bahkan ada tiga trofi nasional itu bisa kita boyong ke Maluku. Jadi ada piala KONI Pusat, ada piala Kapolri, ada piala Kasat itu di Maluku. Nah, itu berkat dari bagaimana strategi yang kita bangun untuk bisa menghadapi atau bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sama halnya dengan di pembinaan di wushu. Di samping jangka panjang harus kita siapkan, atlet-atlet yang junior ini yang harus kita mulai. Junior saja sudah berat. Kita harus mulai dari pra pemula. Usia 8-9 tahun itu mereka sudah mulai diajak untuk berlatih dan mengikuti event-event yang ringan. Ada aturan-aturan yang tidak terlalu ketat mengikat. Misalnya di kelas-kelas bawah itu mereka tidak boleh pukul ke kepala. Kalau pukul ke kepala 1 kali saja, jangan beruntun. Mereka hanya bisa pukul dari leher ke bawah, dari badan ke bawah, dari seputar badan, dan tendangannya, bantingannya bisa, tetapi pukulan ke arah kepala dan beruntun itu tidak boleh. Hanya itu untuk di kelas-kelas bawah gitu. Sehingga memang kita harus mendesain mereka. Kemarin 4 tahun lalu bahkan sampai ke PON itu kita di Wushu Maluku hanya memiliki atlet-atlet senior yang otomatis mereka itu dikatakan senior tapi usia berlatihnya masih pemula. Jadi usianya senior, usia kronologisnya usia biologisnya senior tapi usia kronologisnya junior atau pemula gitu. Jadi katakanlah mereka sudah tua-tua tapi mereka baru berlatih antara 1 dan 2 tahun. Itu kalau di nasional susah sekali untuk bisa bersaing. Sehingga kita harus sadar dan kita harus mulai rajin di samping kita tidak bisa mengabaikan bahwa mereka ini sekarang sedang berlatih di masing-masing klub di setiap kabupaten kota. Hasilnya sudah terbukti di Popmal kemarin, 8 dari 9 kabupaten terlibat. Jadi kita tidak ragukan bahwa mereka itu ada dan sementara berlatih di kabupaten kota. Tapi yang perlu harus kita perhatikan adalah bagaimana mendesain kejuaraan-kejuaraan yang bisa membuat mereka berkompetisi, mulai dari kejuaraan-kejuaraan yang paling bawah katakanlah antar klub gitu.
kemudian antar pengkap-pengkot ya. Lalu kemudian naik lagi ke Jurprov atau open turnamen, kita buka untuk mereka siapa saja dari mana saja bisa mengikuti, terlibat di dalam event itu. Dan kita harus melibatkan secara berjenjang, mulai dari prapemula, pemula, kadet, junior, sampai ke senior. Karena itu sudah ada batasan-batasan usia untuk mereka. Nah, ketika mereka matang di sana, di kelas prapemula, pemula, kadet, junior mereka matang, maka otomatis kita akan siap untuk bertanding atau bersaing di tingkat nasional. Jadi kalau di level-level ya, kita tahu wushu ini, mungkin saya perlu jelaskan sedikit dulu Pak Uya. Banyak yang tidak tahu wushu ini binatang apa. Wushu ini kita ada tiga kategori di dalamnya. Yang pertama itu ada taulo. Nomor taulo itu yang kita semua sama-sama tahu ketika Asian Games kemarin, itu nomor-nomor seni hampir kayak pencak silat ya. Ada tangan kosong, ada dengan pedang, ada dengan toya dan segala macam itu. Iya, Pak Abe ditahan dulu, kita terima lagi penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Boleh tahu dengan siapa? Ibu Fani. Ibu Fani, silakan Ibu Fani. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Prof. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Profesor Dr. Albertus Penanampir SPD MPD AIFO sebagai Ketua Pengprov Wushu Indonesia Maluku periode masa bakti 2022-2026. Danke banyak. Ya, menyangkut dengan topik yang hari ini diangkat oleh RRI sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebenarnya kalau kita bicara tentang prestasi, jangan kita hanya bicara tentang prestasi, tetapi kita juga harus memikirkan nasib atlet ini ke depan. Karena kita lihat banyak atlet-atlet berprestasi Maluku itu lari ke berbagai provinsi karena mereka di sana diberikan pekerjaan. Tetapi kita di provinsi Maluku ini kurang ada perhatian dari pemerintah daerah. Untuk itu mungkin dengan peristiwa ini cabang wushu bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar atlet-atlet yang berprestasi itu juga diperhatikan. Saya kira itu saja masukan saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Fani sudah menyampaikan usul yang sangat luar biasa. Dan Pak Prof, sebelum dijawab yang Ibu Fani sampaikan tadi, bisa dilanjutkan 3 jenis itu. Tadi sudah dijelaskan 1, masih kurang 2. Pak. Baik, jadi ada 3 nomor ya yang dipertandingkan di baik itu event-event nasional maupun internasional. Jadi yang pertama adalah nomor taulo. Nomor taulo itu adalah nomor seni, sama seperti juga mungkin di kempo ada, ya di karate ada, di pencak silat ada, ya. Ya, ada nomor seni. Jadi nomor seni itu banyak lagi. Ada yang tangan kosong, ada jurus tangan kosong, ada pakai pedang, ada pakai tombak, ada pakai golok dan segala macam itu. Nah, itu yang pertama dari nomor taulo. Yang kedua itu sanda. Dan yang ketiga itu nomor Wing Chun. Nah, Wing Chun ini yang ketong biasa tahu, yang Ip Man Bruce Lee ya, dong berlatih di ada tempat berlatih yang kayu, landong berlatih di situ. Ada juga jurus pedang, ada juga tangan kosong. Jadi macam-macam. Nah, jadi nanti di PON ini 3-tiganya dipertandingkan. Nah, kita di Maluku ini hanya membina satu di antara 3-nya itu, yaitu nomor sanda. Jadi wushu sanda yang kita kembangkan. Ya, kebetulan juga arahan sekjen waktu pembukaan Musprov kemarin, mereka juga berharap untuk wushu berkonsentrasi hanya di nomor sanda saja. Memperhatikan karakteristik individual yang memang dimiliki oleh Maluku untuk membina wushu ini, sehingga mereka menyarankan untuk kita
kalau bisa membina nomor sanda saja. Pak Uya mungkin kita semua mungkin pernah dengar Chris John. Nah, Chris John itu sebenarnya bukan atlet tinju, itu atlet wusu nomor sanda. Jadi dari nomor sanda dia di wusu, kemudian karena mungkin waktu itu belum sampai ke Olimpiade dan segala macam, dia berpindah ke tinju. Bahkan di tinju dia bisa juara dunia di tinju. Jadi itu Chris John itu atlet wusu sanda. Sehingga kita di Maluku ini sekarang sedang membina yang nomor sanda. Perlahan-lahan karena yang namanya Wing Chun dan Taulo itu membutuhkan waktu yang juga relatif panjang, karena juga harus dibina dari atlet-atlet yang usia muda, 7 tahun, 8 tahun itu sudah mulai dibina dengan skill-skillnya. Nah, itu yang mungkin ya nomor-nomor yang dipertandingkan di baik itu di PON maupun di SEA Games, Asian Games dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan masa depan atlet-atlet ini belum ke arah Ibu Fani ya, mungkin masih di Pak Agus tadi terkait dengan bagaimana tanggung jawab KONI dan segala macam. Ini yang sebenarnya penting Pak Uya, bahwa cabur-cabur itu tidak bisa bergerak sendiri. Cabur-cabur itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membutuhkan KONI untuk terlibat, bukan sekedar hanya pada PON atau dalam rangka mempersiapkan PON. Tetapi seyogianya sejak awal, mulai dari bagaimana berkoordinasi, berkomunikasi dengan lintas sektor, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan cabur-cabur semua, itu semua harus diperhatikan oleh KONI. Akhir-akhir ini saya agak terganggu. Saya agak terganggu dengan statement KONI bahwa sekarang KONI tidak lagi bertanggung jawab terhadap kejurnas. Jadi KONI hanya bertanggung jawab terhadap PON. Nah, ini justru sangat tidak bagus. Jadi sekali lagi ini sangat